Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama Ibu Eni Bahiyati. Hari ini kita akan belajar mengenai surat Al-Ma'un. Sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Selanjutnya kita akan mengartikan dari surat Al-Ma'un. Ayat pertama yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ayat keempat, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Yang kelima, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Ayat keenam, yang berbuat riya. Dan ayat ketujuh, dan enggan memberi bantuan. Itulah arti dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat ke-7. Selanjutnya isi kandungan surat Al-Ma'un yaitu surat Al-Ma'un dalam Al-Quran menjelaskan tentang sikap seorang pendusta agama yang menghardik anak yatim, bersikap riya, lalai dalam sholat, dan tidak meminjamkan barang-barang berguna kepada orang lain. Inti surat Al-Ma'un ini adalah ibadah ritual. Itu tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan amal sosial. Memang surat Al-Ma'un mengajarkan umat Islam untuk selalu berbuat amal sosial. Bahkan surat Al-Ma'un dengan tegas menyebut bahwa mereka yang mengabaikan anak yatim dan tak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai pendusta agama. Selain itu, surat Al-Ma'un juga menegaskan bahwa praktik-praktik ritual keagamaan menjadi tidak berarti apabila para pelakunya memilih untuk berdiam diri apabila melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kemudian pesan pokok surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Surat yang tergolong surat Makkiyah ini terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Ma'un berasal dari ayat terakhir yang artinya bantuan, penting atau hal-hal yang berguna. Pokok isi surat menjelaskan ancaman terhadap mereka yang tergolong menodai agama, yakni mereka yang menindas anak yatim, tidak menolong orang yang meminta-minta, riya atau ingin dipuji sesama manusia, dan lalai dalam salatnya, serta enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Orang-orang yang dimaksud ialah menghardik anak yatim, tidak menolong orang yang meminta-minta, riya atau ingin dipuji, lalai dalam sholatnya, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Manfaat dan keutamaan surat Al-Ma'un. Yang pertama, tidak melupakan sholat.
telah dijelaskan bahwa salah satu makna dari surat Al-Ma'un adalah memberi peringatan kepada manusia untuk tidak melupakan sholat dan melaksanakan sholat dengan khusyuk serta tidak lalai. Dengan begitu, maka seorang muslim pun tidak akan tergolong sebagai orang munafik. Selanjutnya yang kedua yaitu ikhlas ketika beramal soleh. Sama halnya seperti perilaku riya, seorang muslim juga harus ikhlas ketika melakukan amal soleh, sebab perbuatan baik akan dilihat dari bagaimana hati seseorang. Apabila seseorang melalui suatu amalan akan tetapi tidak ikhlas atau tidak niat riya, maka amalan tersebut pun akan menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari perbuatan riya. Dalam surat Al-Ma'un, manusia juga diperintahkan untuk menjauhi perbuatan riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka memberi makanan yang disukainya pada orang miskin, anak-anak yatim, serta orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan padamu hanyalah untuk mengharap keridhaan dari Allah, dan kami tidak menghendaki balasan dari kamu, serta tidak pula ucapan terima kasih." Quran Surat Al-Insan ayat 8-9. Dan yang keempat, memberi makan fakir miskin dan yatim piatu. Keutamaan dari surat Al-Ma'un selanjutnya ialah mengajak dan mengingatkan umat muslim untuk memberi makan fakir miskin serta yatim piatu. Hal ini dijelaskan pula dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Berikut hadisnya. Dari Sahih bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga sama seperti ini." Lalu Rasulullah memberi isyarat jari telunjuk serta jari tengahnya dan agak meregakkan kedua jari tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, setelah mendengarkan paparan materi tentang surat Al-Ma'un, mari kita isi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, tuliskan surat Al-Ma'un ayat kedua. Nomor kedua, tuliskan terjemah surat Al-Ma'un ayat ketiga. Nomor 3, jelaskan pesan pokok surat Al-Ma'un. Nomor 4, sebutkan contoh orang yang mendustakan agama. Nomor 5, terjemahkan ayat di samping. Fawailul lil musallin. Selamat mengerjakan anak-anak. Tugas kedua, silahkan menghafal surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7 ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.